Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Via Desti Wijayanti dengan teman-teman saya yaitu Sekar Ayu Larasati dan Alfaina Laskadinulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih tentang siklus hidrologi, di mana udah kelihatan gambar di samping saya ini. Di sini kan ada proses infiltrasi, return flow, overland flow, base flow, and interception. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu infiltration, terus ada return flow, overland flow, and base flow, and interception. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Infiltrasi itu apa sih? Nah, infiltrasi itu bisa disebut juga dengan percolation, di mana proses bergeraknya air melalui profil tanah karena tenaga gravitasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Di sini tuh air dapat bergerak akibat aksi kapiler, atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Untuk daya perkolasi sendiri itu pengertiannya tentang laju perkolasi, yaitu laju perkolasi maksimum yang dimungkinkan dengan besar yang dipengaruhi oleh kondisi tanah dalam daerah tak jenuh. Nah, perkolasi ini tidak mungkin terjadi sebelum daerah tak jenuh mencapai daerah medan. Lalu selanjutnya ada return flow. Return flow itu berasal dari aliran yang disadap untuk keperluan irigasi yang sebagian alirannya tidak dimanfaatkan oleh lahan irigasi kembali ke sungai berupa limpasan atau rembesan. Aliran ini tuh selanjutnya ada overland flow. Nah, ini tuh air hujan yang meninggalkan daerah aliran sungai atau das setelah terjadi hujan badai atau hujan ringan gitu ya, hujan atau disebut sebagai bagian air dari aliran sungai yang terjadi dari hujan, yaitu yang tidak lagi mengalami infiltrasi ke tanah mineral dan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai terdekat. Lalu ada aliran dasar base flow. Di sini tuh nama lainnya aliran dasar ya, base flow, namanya aja base, berarti kan dasar. Itu bisa juga disebut dengan groundwater outflow, yaitu keluaran dari aquifer air tanah yang dihasilkan dari tanah perkolasi vertikal melalui profil tanah ke air tanah. Nah, ini tuh ditopang oleh aliran perlahan-lahan dari zona aerasi atau zone of aeration pada daerah miring. Lalu masuk lagi ke interseksi. Ini intersection, yaitu air hujan, salju, atau butiran-butiran air yang jatuh kadang-kadang tertahan oleh tajuk. Tajuk itu apa sih? Tajuk kan ujung-ujung daun. Nah, oleh daunnya sendiri itu, oleh daun atau bangunan atau sebagainya yang menahan air hujan, hasil air hujan sendiri itu, besarnya interseksi pada tanaman tergantung dari jenis tanaman, tingkat pertumbuhan, tetapi biasanya tuh berkisar 1 mm pada hujan-hujan pertama, kemudian sekitar 20% ya pada hujan-hujan berikutnya gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sekar Ayu Larasati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Larasati. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus Semarang. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai proses siklus hidrologi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, Via Desti Wijayanti. Pertama, saya akan menjelaskan tentang proses siklus hidrologi yang ditunjuk oleh huruf C, itu adalah Trogfol. Trogfol itu merupakan
Rockfall itu merupakan air hujan yang tidak langsung jatuh ke bumi tetapi terhambat oleh dedaunan terlebih dahulu. Sedangkan untuk yang kedua itu saya mau menjelaskan tentang precipitation yang ditunjuk oleh huruf E, di mana memiliki pengertian bahwa presipitasi itu merupakan proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es di awan yang ukurannya kian membesar. Wujud presipitasi bisa berupa hujan air, hujan es, atau salju. Kemudian untuk yang ditunjuk huruf D itu adalah evaporation atau evaporasi atau yang akrab didengar dengan penguapan, di mana penguapan itu merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair menjadi gas, dan proses ini merupakan kebalikan dari proses kondensasi, dan umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan. Dan yang keempat itu yang ditunjuk oleh huruf G itu adalah transpiration atau transpirasi, merupakan proses keluarnya uap air dari jaringan hidup, khususnya tumbuhan, yang terjadi akibat proses fisiologis. Kemudian yang terakhir itu yang ditunjuk oleh huruf C itu adalah stream flow. Stream flow atau saluran limpasan itu merupakan salah satu komponen limpasan air dari darat ke badan air. Dan merupakan komponen lainnya itu adalah limpasan permukaan. Air yang mengalir di saluran berasal dari limpasan permukaan dari lereng bukit yang berdekatan, dari aliran tanah yang keluar dari tanah, dan dari air yang keluar dari pipa. Sekian penjelasan dari saya, Sekar Ayu Larasati, mengenai rockfall, precipitation, evaporation, transpiration, dan stream flow, dan selanjutnya akan dipaparkan dan disampaikan oleh rekan saya, Alfaina Laskadinuya. Di sini saya Alfaina akan melanjutkan. Water table ditunjukkan pada huruf A adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air tanah bebas yang biasanya dianggap sebagai batas atas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air. Groundwater atau air tanah ditunjukkan pada huruf D merupakan sumber air yang paling murni dan terletak di lapisan bawah permukaan tanah. Kedalamannya tergantung kondisi tanah di suatu tempat, jadi pasti beragam atau tidak sama tingkat kedalamannya. Air tanah ini jelas tidak dapat diperbarui. Jika sudah terkuras habis, manusia tinggal menunggu efek dari kerusakan yang ditimbulkan. Capillary fringe yang ditunjukkan pada huruf B adalah lapisan bawah permukaan air tanah yang merembes dari water table oleh kapiler untuk mengisi pori-pori. Variable source area for saturation excess overland flow yang ditunjukkan pada huruf C ini terjadi jika lapisan tanah jenuh dan air tidak dapat lagi terinfiltrasi. Terima kasih sudah melihat video kami, semoga bermanfaat.